Hujan turun sore itu seolah langit tahu hatiku akan hancur. Seharusnya ini hari yang bahagia. Hari di mana kami membahas detail terakhir undangan pernikahan kami. Kata-katanya lebih dingin dari hujan yang mengguyur. Dia bilang dia tidak bisa melanjutkan. Dia bilang dia sudah menemukan orang lain. Seorang wanita yang dia yakini adalah belahan jiwanya. Dunia yang telah kubangun dengan hati-hati bersamanya, sedikit demi sedikit, selama 5 tahun yang panjang, hancur menjadi debu. Itu adalah pengkhianatan yang begitu tajam, rasanya seperti luka fisik, membuatku terengah-engah dan tersesat dalam badai yang tidak pernah kuduga akan datang. Aku menatapnya, mencari pria yang pernah kucintai, pria yang berjanji akan selalu berada di sisiku selamanya. Tapi yang kulihat hanyalah orang asing dengan rasa bersalah di matanya. Dia bahkan tidak bisa menatap mataku. Dia menjelaskan bahwa kekasih barunya sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan mereka berencana untuk segera menikah. Setiap kata adalah pukulan palu bagi hatiku yang sudah hancur. Mimpi yang kami lukis bersama, rumah kecil, taman suara tawa anak-anak, lenyap begitu saja. Suatu pagi, aku terbangun dan melihat bayanganku di cermin. Aku melihat mata lelah, wajah pucat, semangat yang hampir padam. Apakah ini orang yang ingin kubangun? Apakah aku akan membiarkan pengkhianatannya menentukan sisa hidupku? Sebuah suara kecil di dalam diriku berbisik. Tidak, itu adalah percikan kecil, tapi itu sudah cukup. Aku memutuskan ceritaku tidak akan berakhir dalam tragedi. Aku akan menulis babak baru. Aku adalah karakter utama, pahlawan dalam hidupku sendiri. Hari itu aku mengambil langkah keluar dari kegelapan. Aku memulai dari hal kecil. Membersihkan kamar, membiarkan sinar matahari masuk untuk pertama kali dalam berminggu-minggu. Terhubung kembali dengan mimpi-mimpi yang kulupakan. Aku selalu suka membuat kue. Mulai membuat kue lagi. Tangan mengadon, oven menyala. Aroma roti yang baru dipanggang memenuhi rumah, mengusir bau kesedihan. Setiap kue yang kudekorasi adalah kemenangan kecil. Sepotong keindahan yang kubuat dengan tanganku. Aku membangun kembali kepercayaan diri, satu resep pada satu waktu. Itu adalah terapiku. Teman-temanku menyambutku kembali dengan tangan terbuka. Mereka mendorongku mengubah gairah jadi bisnis. Memulai toko kue online kecil. Pesanan pertama dari teman dan keluarga, lalu kabar menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang menyukai kreasi-kreasiku. Dapur kecil jadi pusat kreativitas dan kegembiraan. Hidup memiliki cara yang indah untuk membawa orang-orang baru ke dalam hidup kita saat kita tidak menduganya. Suatu sore yang sibuk, seorang pria masuk ke kafe saya. Dia memiliki senyum yang ramah dan mata yang lembut yang sepertinya memahami dunia. Dia memesan sepotong kue red velvet khas saya dan mengatakan itu adalah yang terbaik yang pernah dia rasakan. Dia menjadi pelanggan tetap dan percakapan kami semakin panjang setiap hari. Namanya Daniel, dan dia adalah seorang penulis yang menemukan inspirasi dalam kegembiraan hidup yang sederhana. Dia mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi dan melihat kekuatan yang telah kutemukan. Dengan Daniel semuanya terasa berbeda. Itu mudah. Tidak ada permainan, tidak ada niat tersembunyi. Dia merayakan kesuksesanku dan mendorong ambisiku. Dia mencintaiku apa adanya. Bukan karena siapa yang dia ingin aku menjadi. Ini tentang menyirami taman satu sama lain dan melihat satu sama lain tumbuh. Dengan dia, aku belajar untuk percaya lagi. Dia melamar pada suatu malam yang tenang, bukan dengan gerakan besar, tetapi dengan janji yang sederhana dan tulus. Ketika aku mengatakan ya, hatiku penuh. Hari pernikahan kami indah. Itu adalah perayaan intim yang dikelilingi oleh orang-orang yang telah mendukungku melalui hari-hari tergelapku. Sementara itu, pria yang meninggalkanku demi apa yang dia pikir adalah padang rumput yang lebih hijau, hanya menemukan tanah tandus. Pernikahannya, yang dibangun di atas dasar pengkhianatan, diliputi masalah sejak awal. Kegembiraan awal dengan cepat memudar, digantikan oleh pertengkaran terus-menerus dan ketidakpercayaan yang mendalam. Dia menemukan bahwa wanita yang dia tinggalkan bukanlah orang yang dia kira. Dia melihat kesuksesanku dari jauh, membaca artikel tentang bisnis kafe saya, dan melihat foto-foto kehidupanku yang bahagia di media sosial. Suatu hari, dia melewati tempat resepsi pernikahanku. Melalui dinding kaca, dia melihatku. Aku menari dengan suamiku yang baru, wajahku diterangi dengan kegembiraan yang tidak pernah bisa dia berikan padaku. Dia duduk di mobilnya, tersembunyi dalam bayangan, saat air mata mengalir di wajahnya. Itu adalah air mata penyesalan yang mendalam. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan pasangan, dia telah kehilangan pendukung terbesarnya, sahabatnya, dan satu-satunya orang yang benar-benar percaya padanya.
Pepatah rumput tetangga selalu lebih hijau, seringkali hanyalah ilusi. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dengan mencari di tempat lain, tetapi dengan merawat taman yang sudah Anda miliki. Selalu hargai apa yang Anda miliki, selagi Anda memilikinya. Karena setelah hilang, Anda mungkin tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Teks akhir.